Berdasarkan bahan baku pembuatannya, pupuk terbagi menjadi pupuk organik dan pupuk kimia. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman atau kotoran hewan yang telah mengalami serangkaian proses. Sedangkan pupuk kimia berasal dari bahan anorganik melalui proses sintesis kimia. Pada tanggal 29 September 2022, dosen Kimia FMIPA Universitas Lampung bersama peserta MBKM Membangun Desa melakukan sosialisasi pembuatan pupuk kompos. Kompos adalah pupuk yang terbuat dari sampah organik yang kaya akan unsur karbon dan nitrogen. Secara alami, sampah organik akan mengalami pembusukan dan penguraian oleh ratusan jenis mikroba dan berbagai jenis binatang kecil yang hidup di tanah. Kegiatan ini dibantu oleh beberapa staf desa yang turut terlibat dan berkontribusi langsung dalam menyukseskan pelaksanaan uji coba kompos yang berlangsung di Dusun 2, tepatnya di rumah Kepala Desa Rejomulyo. Yuk teman-teman, ikutin proses pembuatannya. Let's go! Untuk bahan-bahan yang perlu dipersiapkan yaitu molase, kotoran sapi, sekam padi, jerami, sisa sayuran, dekomposer, EM4, dan air. Serta alat-alat yang dibutuhkan yaitu ada terpal, cangkul atau sekop, termometer, sarung tangan, timbangan, dan ember. Pada percobaan ini kita membuat 6 sampel. Sampel 1, langkah pertama yaitu dibuat molase dengan diencerkan 25 gram gula merah dalam 100 ml air. Selanjutnya yaitu menimbang kotoran sapi sebanyak 8 kg. Kemudian disiapkan terpal sebagai alas dan diletakkan kotoran sapi di atas terpal. Kemudian tambahkan 2 kg sekam padi di atas kotoran sapi. Setelah itu ditambahkan dekomposer dan molase. Aduk semua bahan sampai merata. Selanjutnya yaitu sampel 2. Pada sampel 2 dilakukan hal yang sama seperti pada sampel 1. Namun pada sampel 2 menggunakan 2 kg jerami. Pada sampel 3 dilakukan hal yang sama seperti sampel 1 dan 2. Akan tetapi pada sampel 3 menggunakan 2 kg sisa sayuran. Sedangkan pada sampel 4 hanya menggunakan kotoran sapi, dekomposer, dan molase. Pada sampel 5 hanya terdiri dari kotoran sapi dan molase. Terakhir yaitu sampel 6 terdiri dari jerami, kotoran sapi, EM4, dan molase. Setelah menyiapkan ke-6 sampel, dilakukan penambahan air dengan diatur kelembapan komposnya. Kira-kira kelembapannya mencapai 60%. Lakukan pengecekan suhu awal pada semua sampel. Setelah itu, semua kompos ditutup dengan terpal. Jadi, manfaat dari pupuk organik yaitu menutrisi tanaman, meningkatkan kandungan bahan organik tanah, meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah, dan menutrisi tanah. Sedangkan pupuk kimia, meskipun kandungan unsur haranya tinggi dan dapat menutrisi tanaman, tetapi penggunaannya akan merusak tanah karena kandungan bahan anorganik yang sulit untuk diurai. Jungle.